Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Bahasa dan Sastra Indonesia 3A, akan mempresentasikan materi chapter 4, yaitu Identifying Cognitive Orientation. Yang pertama, kelompok kami ada Desri Susilowati dengan NIM 202266, ada Sheila Salsabila dengan NIM 202845, ada Silva Julianti dengan NIM 2003-680, dan saya sendiri Wendra Riyadi dengan NIM 2005-282. Di chapter 4 ini terdapat attention dan perspektif. Yang pertama ada mengidentifikasi orientasi kognitif. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan kaya dengan fenomena dan struktur yang menarik secara konseptual. Beberapa wawasan menonjol sebagai titik hubungan antara linguistik dan ilmu kognitif, di mana penelitian linguistik menyoroti aspek-aspek konseptual yang menonjolkan sistem linguistik, tepatnya di bidang-bidang yang sering ditargetkan dalam penelitian ilmu kognitif. Setiap fenomenanya akan dibahas beserta contoh dari penelitian Koda. Perhatian atau bahasa Inggrisnya yaitu attention. Berpikir secara sadar tentang sesuatu berarti bahwa kita memperhatikannya. Kita tidak dapat berpikir secara sadar tanpa memperhatikan. Hal tersebut akan menimbulkan kontradiksi. Mengetahui di mana perhatian seseorang difokuskan pada waktu tertentu adalah pusat untuk memahami proses kognitif yang terlibat. Kita mungkin memperhatikan beberapa hal, tetapi benar-benar berpikir tentang hal yang lain. Semua itu mungkin terjadi, dan perhatian menjadi bidang yang menarik dalam penelitian ilmu kognitif. Pasangan cenderung tahu persis kapan pasangan mereka memperhatikan apa yang mereka katakan dan kapan mereka tidak memperhatikannya. Mereka dapat mengidentifikasi tanda-tanda dalam reaksi orang yang mengungkapkan apakah mereka benar-benar memperhatikan atau lebih tepatnya jauh memikirkan apa yang ada di kepalanya. Intuisi seperti itu bisa menjadi penting saat melakukan koda, karena dapat memberikan titik awal yang cocok untuk pemeriksaan yang lebih dalam. Perhatian juga memandu penggunaan bahasa. Fokus perhatian membatasi apa yang dikatakan dan juga bagaimana cara mengatakannya. Dalam arti, semua yang kita katakan mengungkapkan di mana perhatian saat itu fokus. Contohnya ketika di sekolah, kita melamun dan tidak memperhatikan guru, maka kita tidak bisa menjawab pertanyaan secara langsung. Atau mungkin juga kita pernah mengajukan pertanyaan yang seharusnya sudah kita ketahui seandainya kita memperhatikannya. Oke, next. Terkadang ada sesuatu dalam formulasi yang menurut kita aneh dan tidak sesuai dengan apa yang baru saja kita katakan. Mungkin kita tidak bisa benar-benar memahaminya, tetapi kita merasa bahwa pasangan percakapan kita tidak sepenuhnya setuju. Dan hal ini terjadi karena mereka tidak memperhatikan atau karena fokus perhatian mereka tertuju pada sesuatu yang sedikit berbeda. Fokus perhatian kita berbeda dari mereka, dan ini secara langsung memengaruhi komunikasi atau seberapa baik kita merasa dimengerti. Berdasarkan pengalaman sehari-hari ini, kita semua memiliki intuisi tentang hubungan yang erat antara perhatian, pikiran, dan penggunaan bahasa. Selanjutnya ada attention from a cognitive science perspective atau perhatian dari perspektif ilmu kognitif. Neisser dan Beckland melakukan eksperimen di mana partisipan diperlihatkan 2 film sekaligus. Namun mereka diminta untuk hanya menonton 1 film saja, sehingga salah satu filmnya dapat diabaikan. Hasilnya cukup baik, di mana partisipan hanya mengerti 1 film yang ia perhatikan, sedangkan film lainnya secara garis besar tidak diperhatikan. Eksperimen ini menunjukkan seberapa baik kita secara sadar mengarahkan perhatian kita pada apapun yang relevan dalam situasi tertentu. Tapi itu juga menunjukkan bagaimana kita bisa benar-benar gagal untuk memperhatikan beberapa hal jika kita sedang terganggu. Kita mengenali fenomena tersebut sebagai perhatian selektif dan hal itu terjadi dalam situasi sehari-hari. Misalnya ketika pesta, pasti banyak orang-orang yang berbicara. Kita dapat memusatkan perhatian kita pada percakapan yang sedang kita lakukan.
Namun, jika kita menangkap sesuatu dari percakapan lain di dekat kita, perhatian kita mungkin akan beralih, sehingga kita akan kehilangan sesuatu dari percakapan yang seharusnya kita ikuti. Jika kita berusaha untuk memperhatikan aspek-aspek tertentu, kita melihat hal-hal yang relevan jauh lebih jelas dan intensif daripada jika tidak. Secara keseluruhan, kita mampu mengarahkan perhatian. Coba slide-nya. Oke. Secara keseluruhan, kita mampu mengarahkan perhatian pada hal tertentu dengan mengorbankan aspek lain dari suatu situasi. Kita tidak dapat hadir pada tingkat yang sama untuk semuanya sekaligus. Sangat sulit untuk mengingat hal-hal yang tidak kita perhatikan. Karena menurut Morey, memori secara langsung dipengaruhi oleh fokus perhatian. Meskipun perhatian memandu apa yang kita rasakan, selalu ada aspek yang tidak cukup mencapai kesadaran, tetapi tetap diproses sampai batas tertentu. Namun, Nissen dan Bullemer menemukan bahwa untuk belajar, seseorang tidak perlu selalu menyadari aspek-aspek tertentu. Ketika informasi dibawa oleh suatu tugas, mereka tidak perlu memperhatikannya untuk mempelajarinya, namun mereka harus memperhatikan tugas tersebut secara keseluruhan dan secara umum. Hal tersebut menjadi bukti bahwa perhatian adalah pusat kognisi dalam banyak hal. Perhatian memainkan peran dalam kaitannya dengan kinerja tugas kognitif menyangkut efek berlawanan dari pembelajaran. Misalnya, semakin baik kita mendapatkan tugas, semakin sedikit perhatian yang kita butuhkan untuk menyelesaikannya. Semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, semakin sedikit kita perlu memikirkannya. Respon kita misalnya terhadap situasi lalu lintas yang berbeda akan semakin otomatis, dan kita terkadang tidak menyadari apa yang kita lakukan, terutama jika situasinya tidak terlalu rumit, sehingga hal tersebut yang menimbulkan kita melakukan hal yang lain ketika saat mengemudi. Namun hal tersebut menimbulkan bahaya karena kita tidak memperhatikan tugas mengemudi saat ini. Dari perspektif kognitif, perhatian adalah salah satu faktor paling sentral yang memandu proses kognitif. Perhatian tidak pernah berhenti menarik karena hubungannya yang kompleks dengan faktor lain seperti kesadaran dan proses otomatis. Perhatian juga memandu kinerja dalam tugas-tugas yang menantang secara kognitif, karena solusi terkadang tidak dapat ditemukan jika perhatian pemecah masalah berfokus pada hal lain. Hal itu memberi hambatan untuk melakukan tindakan motorik, seperti ketika tangan kanan kita melakukan sesuatu, namun tangan kiri kita melakukan sesuatu yang berbeda. Tentunya fenomena itu sulit dilakukan. Namun hal tersebut bisa dipelajari dengan memperhatikan gerakan secara berurutan dan mengotomatiskan prosesnya. Selanjutnya ada perhatian perspektif linguistik. Perhatian merupakan pusat pemikiran. Seseorang dapat memiliki refleksi sistematis dalam bahasa. Bahasa adalah cara utama dalam mengekspresikan pemikiran. Bahasa tidak pernah mewakili fakta atau persepsi secara netral, melainkan berfungsi untuk menyoroti dan mengistimewakan aspek-aspek tertentu. Dalam linguistik kognitif, semua pendekatan tata bahasa utama menyoroti dalam beberapa cara bagaimana fokus perhatian diwakili dalam bahasa. Langaker tahun 1986 menunjukkan dalam banyak contoh bagaimana bahasa dapat digunakan untuk profil aspek-aspek tertentu dari sebuah adegan sementara latar belakang orang lain. Bahkan perubahan kecil yang tampaknya dapat diabaikan dalam struktur gramatikal dapat menjadi signifikan. Contohnya yang pertama ada saya mengirim walrus ke Antartika. Yang kedua, aku mengirim Antartika walrus. Yang ketiga, saya mengirim kebun binatang walrus. Contoh 1 dan 2 dianggap sepenuhnya setara, sehingga tidak berbeda dalam penerimaannya. Pada contoh 1, terdapat sedikit perbedaan dalam profiling atau pemusatan perhatian. Dengan menggunakan preposisi untuk, profil lintasan dari sumber yang tidak diketahui ke tujuan yang ditunjukkan dalam kalimat ke Antartika. Pada contoh 2 dan 3, tanpa preposisi penerima transfer diprofilkan pada kata Antartika, yaitu contoh 2 dan kebun binatang.
Secara intuitif, masuk akal apabila menyumbangkan walrus ke kebun binatang. Dan ini mengarahkan perhatian secara linguistik kepada penerima. Sebaliknya, ada sesuatu yang aneh tentang menyumbangkan apapun ke benua, maka fokus pada penerima tampaknya tidak masuk akal. Mengalihkan fokus ke lintasan transfer dengan menggunakan preposisi pada contoh 1 membuat kalimat dapat diterima. Selanjutnya, Talmi tahun 2007 menawarkan penjelasan komprehensif lebih dari 50 cara di mana struktur linguistik menyoroti perhatian. Masing-masing faktor ini memperkenalkan perbedaan dalam struktur linguistik yang menarik perhatian pada beberapa aspek dengan mengurangi perhatian ke yang lain. Misalnya, meskipun bibi berarti saudara perempuan orang tua, baik orang tua maupun saudara perempuan jauh lebih fokus ketika mengatakan saudara perempuan orang tua daripada ketika hanya mengatakan bibi. Ini karena kata bibi menggabungkan gagasan orang tua dan saudara perempuan, membuat mereka implisit dan berbeda dengan menyebutkan istilah ini secara langsung. Kemudian ada perhatian hubungan antara bahasa dan kognisi. Perhatian adalah pusat kognisi. Bahasa memiliki banyak cara untuk mencerminkan pergeseran perhatian. Gerakan mata, akuisisi bahasa anak, dan unsur wacana adalah sebagai contoh yang menunjukkan hubungan bahwa bahasa dan kognisi sebenarnya terkait dengan sistem perhatian. Fokus perhatian yang diukur dengan gerakan mata juga memandu pemahaman dan pemrosesan bahasa, dan terkadang kita bahkan dapat memprediksi apa saja yang akan dikatakan orang, atau bagaimana mereka menafsirkan ucapan dengan mengamati apa yang mereka lihat. Selain itu, pada akuisisi bahasa anak, perhatian bersama adalah faktor sentral untuk komunikasi. Memahami niat masing-masing melalui bahasa bekerja karena kita dapat memandu fokus perhatian masing-masing melalui apa yang kita katakan dan bagaimana kita mengatakannya. Gross dan Sidner tahun 1986 memperkenalkan teori komputasi yang memodelkan struktur wacana, menangkap elemen-elemen seperti konjungsi, merujuk ekspresi, dan sejenisnya yang mengatur wacana. Menurut teori ini, wacana dibatasi oleh perhatian dengan cara yang menentukan. Misalnya, menyetujui referensi tertentu dalam dialog bekerja karena perhatian para interaksi difokuskan bersama-sama pada referensi khusus ini. Hal ini memungkinkan speaker untuk menggunakan istilah sederhana seperti kata ganti untuk merujuk kembali kepada mereka. Selain itu, frase isyarat seperti konjungsi berfungsi untuk memandu perhatian di seluruh struktur interaksi verbal. Kemudian ada perhatian dan contoh koda. Perhatian sangat penting dalam penggunaan bahasa yang jelas dan berkaitan dengan fenomena kognitif. Aspek kognisi ini adalah target alami dalam proyek koda. Terlepas dari jenis tugas apa yang diberikan kepada peserta, fokus perhatian mereka sepanjang tugas akan menentukan apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka merumuskannya. Dalam mengilustrasikan ide ini, kita dapat melihat satu contoh dari penelitian koda secara lebih rinci. Bayangkan seseorang diberi gambar terkenal oleh seorang seniman klasik dan diminta untuk menggambarkannya. Apa yang seseorang akan perhatikan? Apa yang seseorang akan fokuskan? Mungkin deskripsi seseorang akan mengungkapkan sesuatu tentang sejauh mana seseorang tertarik pada lukisan semacam ini. Dan mungkin seseorang akan berlama-lama pada aspek estetika atau yang seseorang temukan sangat meyakinkan dan mengesankan. Sekarang, apa yang akan berbeda jika seorang pelukis profesional daripada orang awam mengagumi gambar terkenal. Dengan demikian, menggambarkan gambar bukanlah tugas yang sangat menuntut. Seseorang tidak perlu bertahun-tahun pelatihan profesional untuk melakukan itu. Namun, cara seseorang melakukannya mungkin sangat tergantung pada siapa dan bagaimana seseorang berpikir tentang lukisan. Keahlian dapat memandu perhatian, dan dengan demikian mempengaruhi cara di mana deskripsi disajikan dalam bahasa.
Lalu selanjutnya ada perspektif. Perspektif ini berarti kemampuan untuk mempertimbangkan pandangan dunia yang berbeda, keyakinan, konsep, atau sudut pandang, dan lain-lain. Kemampuan tersebut membuat kita dapat memperhitungkan berbagai perspektif dalam membuat penilaian atau saat berbicara tentang fakta atau ide yang kompleks. Perspektif konseptual yang mendasari diwakili secara sistematis dalam struktur linguistik, dan itu dapat ditandai dengan analisis hubungannya dengan wacana dan konteks tugas. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai perspektif spasial atau spasial perspektif mengenai bagaimana orang memilih dan beralih. Perspektif spasial, dimanapun kita berada, kita melihat dunia dengan mata atau telinga dan organ sensorik kita lainnya yang mungkin berperan. Fakta tersebut mempengaruhi bagaimana cara kita menggunakan bahasa. Contohnya yaitu yang pertama, jika saya melihat seekor anjing di depan saya hanya bisa berkata ada seekor anjing di depan saya. Yang kedua, jika saya kebetulan sedang berjalan bersama dengan seorang teman, itu akan berubah menjadi ada seekor anjing di depan kami. Lalu yang ketiga, saya melibatkan teman saya dalam deskripsi spasial yang sama sesuai dengan posisi anjing di depan kami berdua, yang artinya kami berbagi perspektif yang sama. Yang keempat, berbeda ketika teman saya tidak berada di samping, melainkan berada jauh dari anjing ketika hendak menghampiri, artinya saya akan mengubah istilah spasial menjadi ada seekor anjing di antara aku dan kamu. Lalu yang kelima, ketika anjing berada pada sudut tertentu, yaitu yang tidak berada di tengah, saya harus memilih untuk menggunakan perspektif saya atau teman saya, yaitu anjing itu di depan saya atau anjing itu di depan Anda. Lalu yang keenam, tetapi tidak hanya berdasarkan perspektif saya menentukan berdasarkan hubungan anjing tersebut sesuai orang atau kasus yang berbeda. Dalam terminologi disebut relatum. Dalam contoh saya dan teman saya ini, relatum memiliki pandangannya sendiri tentang kondisi tersebut yang menyediakan arah tertentu. Levinson mengatakan jenis ini situasi sistem referensi intrinsik. Jika kita berbicara tentang hubungan spasial, banyak penelitian selama beberapa tahun yang telah menjawab pertanyaan tentang hubungan spasial ini, mendapatkan ide yang sangat jelas tentang sistematika pola penggunaan, bagaimanapun terhambat oleh fakta bahwa literatur memiliki berbagai istilah yang berbeda untuk menggambarkan fenomena yang sama. Perspektif spasial contoh Koda, Tempting dan Salwitz dari tahun 2016 tertarik dan mulai mengumpulkan data verbal terkait dengan tunnel tax, yaitu tunnel tax mengarang kedua kerangka referensi berbeda, maka bahasa yang digunakan orang untuk membicarakannya harus mencerminkan hal ini dalam beberapa cara. Orang dapat dengan mudah menggunakan bahasa untuk mengungkapkan hubungan spasial dalam berbagai cara, yaitu menggunakan kerangka referensi yang berbeda dan bahasa yang mereka ungkapkan, kerangka yang mendasarinya secara sistematis, asalkan jelas apa yang mereka acu. Oleh karena itu, diharapkan bisa penelitian ini dapat mengambil data bahasa yang informatif dan bermakna menggunakan tunnel tax. Selain dari catatan dari respon yang partisipan diberikan selama tunnel tax, diambil dua tipe data verbal. Yang pertama, partisipan diminta untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya selama ada di terowongan, dan juga saat mereka memberikan respon mengindikasikan di mana pintu masuk terowongan tersebut. Lalu yang kedua, setelah menyelesaikan 20 perjalanan terowongan virtual pendek, mereka ditanya pertanyaan retrospektif seperti, tolong jelaskan kepada saya dalam beberapa kalimat apa yang Anda pikir sedang terjadi dan bagaimana Anda membuat keputusan di setiap akhir perjalanan terowongan. Ini bertujuan untuk memicu pemikiran lebih lanjut yang mungkin telah mengalir di pikiran partisipan tanpa harus memiliki waktu yang mengucapkannya dengan lantang seperti sebelumnya, dan juga menggabungkan pikiran yang mereka katakan dengan laporan retrospektif memungkinkan untuk melihat dua jenis verbalisasi yang berbeda yang diharapkan perbedaannya secara alami. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa seperti studi lainnya yang digunakan sebelum tunnel tax, kebanyakan secara konsisten memilih satu dari dua kemungkinan solusi, yaitu dikaitkan dengan kerangka acuan alosentris dan egosentris oleh Graham et al. Tahun 2025 dan lainnya. Namun sangat berbeda dengan temuan perilaku yang diharapkan ini, hampir semua penanda linguistik dari sistem referensi yang
temukan dalam data verbal termasuk dalam kategori indikator rute perspektif menunjukkan ke sistem referensi egosentris. Lalu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peserta mengembangkan strategi yang sangat istimewa untuk menangani tunnel stacks. Hanya beberapa partisipan menunjukkan perilaku yang diharapkan dengan konsisten, yaitu mengkonseptualisasikan tunnel baik dari rute atau perspektif survei dan mewakili ini dengan cara mereka membicarakannya. Yang lainnya dengan serangkaian strategi kreatif yang menarik untuk membantu mereka mengatasi tantangan kognitif yang cukup besar yang tampaknya ditimbulkan oleh tunnel stacks, yaitu daripada yang diobsesikan sebelumnya. Singkatnya, contoh ini menggambarkan sebuah studi di mana perspektif diperiksa secara sistematis berdasarkan data bahasa bersamaan dengan situasi spasial di mana perspektif sangat menentukan. Karena perspektif tidak diartikulasikan secara eksplisit, dibutuhkan berbagai pendekatan analisis yang berbeda untuk menarik kesimpulan tentang perspektif yang mendasarinya. Hasilnya menarik karena mereka mengungkapkan konsep yang berbeda-beda dengan yang diharapkan sebelumnya. Selanjutnya ada perspektif konseptual. Dalam mengambil perspektif orang lain, terdapat berbagai cara. Tidak hanya dengan cara spesial saja, dalam arti tertentu, dalam mengambil perspektif orang lain juga bisa dengan cara membahas tentang kesalahpahaman. Sebagian besar kesalahpahaman berarti adanya semacam bentrokan dalam perspektif. Maksud dari bentrokan dari perspektif yaitu jika pemahaman Anda tentang suatu ucapan atau situasi berbeda dari saya, Anda jelas memiliki perspektif yang berbeda tentangnya. Dan mungkin juga kita salah dalam berkomunikasi. Contohnya, ada Jill dan Pat. Jill berkata, jendela ini harus dibersihkan sebelum tamu kita datang. Dan persiapan makan malam juga belum selesai. Kemudian Pat menjawab, tidak apa-apa bagi saya untuk makan sedikit terlambat. Nah, dari contoh ini, dari perspektif Jill, ia berharap mendapatkan bantuan dari Pat untuk mempersiapkan makan malam bersama. Maksud ia menyebutkan kedua tugas itu untuk membagi pekerjaannya, sehingga kedua pekerjaan itu dapat diselesaikan pada saat yang bersamaan. Sedangkan dari perspektif Pat, ia menganggap bahwa Jill itu hanya harus membersihkan jendela dan juga menyiapkan makan malam, hanya mengatakan itu saja. Ia tidak berpikir bahwa Jill itu secara tidak langsung meminta bantuannya. Jadi dari kedua perspektif itu yang berbenturan, akibatnya para pembicara salah berkomunikasi sehingga membuat Jill kecewa. Selanjutnya, pembentukan perspektif pembicara di luar perspektif spasial. Next. Menurut Scobers pada tahun 1998, perspektif ditentukan oleh here and now, yaitu oleh waktu, tempat, dan identitas pembicara. Namun, menurut Tora, ia berpendapat bahwa aspek-aspek ini bisa lebih atau kurang dalam menentukan situasi bicara, karena kemungkinan munculnya cara komunikasi yang berbeda. Misalnya, saat saya presentasi ini, saya menjadikan Anda sebagai audiens. Nah, saya tidak tahu di mana Anda dan kapan Anda akan melihat presentasi ini, atau bahkan saya tidak tahu siapa Anda. Gitu. Selanjutnya, dalam konteks sastra, perspektif dari mana sebuah cerita diceritakan adalah salah satu fitur yang paling mendasar. Hal ini mempengaruhi suasana yang diciptakan oleh narasi. Cerita sastra dapat diceritakan dari sudut orang pertama dan sudut orang ketiga, yaitu sebagai narator. Pembaca mungkin tidak akan pernah mengetahui nama narator sama sekali. Kemudian dalam genre sastra, penulis sering bereksperimen dengan cara mengambil perspektif ini. Beberapa bagian cerita diceritakan oleh orang yang berbeda, sehingga perspektif bisa berganti di tengah cerita. Kemungkinan dengan cara menggunakan perspektif memikirkan objek atau orang. Dalam hal objek, kita dapat menyebutkan sekolah, tempat kerja, bangunan mengerikan, tempat pertemuan. Nah, semua ini mungkin relevan dalam konteks yang berbeda untuk satu lokasi, tergantung pada perspektif pembicaranya. Adapun dalam hal orang, kita dapat berbicara tentang Pak RT, Ibu Guru, saudara kembar Lala dan Lulu, ayah atau tetangga yang baru pindah. Nah, hal ini tergantung pada siapa kita dan bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang tersebut. Selain itu, perspektif juga perlu diketahui secara detail tentang orang-orang yang terlibat dan latar belakangnya. Selanjutnya, perspektif konseptual contoh koda.
Berbagai perspektif berbeda yang datang bersamaan sering memicu terjadinya bentrokan konseptual dan tantangan komunikatif. Hal ini terjadi dalam desain arsitektur, terutama ketika merancang bangunan umum baru yang kompleks seperti stasiun kereta api ataupun rumah sakit. Dalam contoh esai teoritis oleh Tenbrink et al. Pada tahun 2014, mereka mempertimbangkan perspektif arsitek terhadap klien mereka dan pengguna bangunannya. Dalam perspektif arsitek menafsirkan sebuah bangunan dari perspektif profesional mereka sendiri yang melibatkan aspek-aspek seperti estetika, fungsionalitas, inovasi, dan banyak lagi, yang mana aspek-aspek tersebut digabungkan dengan cara yang kreatif. Sedangkan dari perspektif klien, mereka adalah orang-orang yang menugaskan konstruksi bangunan, dan perspektif mereka, yaitu klien terhadap tugas ini, bisa sangat berbeda dengan perspektif arsitektur, karena klien lebih berorientasi terhadap ekonomi. Selanjutnya, dari perspektif orang-orang yang akan menggunakan bangunan, mungkin mereka tidak peduli dengan hal-hal itu. Pengguna memandang sebuah bangunan dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan oleh arsitek ataupun oleh klien. Atau mungkin mereka tidak mengidentifikasi struktur bangunannya, tetapi pertama-tama yang akan mereka lakukan itu perlu menemukan jalan masuk dan jalan keluarnya. Jadi, kesimpulannya, bab ini telah melihat dua cara utama di mana pikiran manusia diorientasikan. Sebagaimana tercermin dalam penggunaan bahasa, perhatian dan perspektif. Perhatian berarti fokus pikiran pada aspek tertentu dari situasi atau ide. Sedangkan perspektif adalah sudut pandang dari mana fokus tersebut terjadi. Dua fenomena kognitif ini mewakili mekanisme yang kuat untuk mengonseptualisasikan dunia dan menghasilkan keberagaman yang menarik baik dalam pemikiran maupun bahasa yang ditemui para ilmuwan kognitif dalam pencarian mereka untuk memahami pikiran manusia. Baik, tadi merupakan materi yang disampaikan oleh kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.